atau ngomong soal pendakian part 2 ya, part 2 dengan bahasan yaitu tentang awal pendakian gue di Gunung Gede Pangrango. Cerita ini bermula dari proses gue menuju Gunung Gede Pangrango dengan perjalanan dari Depok menggunakan transportasi sepeda motor. Jadi gue konvoy bareng-bareng teman gue pakai sepeda motor menuju pos pendaftaran Gunung Gede Pangrango. Perjalanan waktu itu gue lakukan bersama teman-teman gue malam hari. Tepatnya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nah, perjalanan gue dari Depok menuju lokasi pendaftaran atau lokasi Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Jadi pendakian Gunung Gede Pangrango ini ada 3 jalur ya, ada 3 jalur pendakian yang terkenal. Yang pertama adalah jalur Cibodas. Jalur Cibodas adalah jalur yang tidak terlalu ekstrim ya. Tidak terlalu ekstrim untuk dilalui bersama pendaki-pendaki pemula ya, pendaki pemula yang mau melakukan pendakian. Pendaki pemula yang mau melakukan pendakian bisa melalui jalur Cibodas atau via Cibodas. Jalur ini didominasi dengan konblok ya, atau batu-batuan kali yang memang sudah dibuat oleh orang-orang sekitar ya, orang-orang sekitar untuk memudahkan. Tapi tidak banyak juga jalur pendakian yang didominasi dengan tanah ya, dengan tanah merah yang ketika memang pas hujan itu menyulitkan proses pendakian. Tapi sejauh ini jalur Cibodas lumayan aman untuk pendaki pemula. Kemudian jalur yang kedua di sini ada jalur via Gunung Putri ya, via Gunung Putri. Nah, jalur di sini didominasi dengan hutan pinus ya, dan juga tanaman-tanaman yang sayur mayur yang dikelola oleh KPH Perhutani ya, KPH Perhutani. Jadi didominasi dengan tanaman-tanaman sayur ya, tanaman-tanaman sayur seperti kol, kemudian ada daun bawang, itu didominasi dengan jalur itu ya. Tapi tidak sepenuhnya didominasi dengan jalur itu. Yang paling banyak adalah hutan pinus. Nah, jalur ini cukup enak sebenarnya, cukup enak dan lebih singkat daripada jalur Cibodas. Kenapa lebih singkat daripada jalur Cibodas? Karena pasti ketika lu lewat jalur di sini, lu akan ketemu nanti di atas yaitu alun-alun Surya Kencana. Nah, itu poin bagusnya, poin mantepnya di Surya Kencana itu, alun-alun Surya Kencana. Jadi kalau lu lewat jalur Cibodas, lu akan turun dulu buat ngecamp di alun-alun Surya Kencana. Tapi kalau lu lewat Gunung Putri atau Via Putri, lu ketemunya langsung di pos buat ngecamp, yaitu pos alun-alun Surya Kencana. Wah, bagus banget di sini, ada luisnya, pemandangannya amazing banget bagi gue ya. Dan juga ya para pendaki lain lah amazing. Gitu, karena di sini momen kita ketemu banyak pendaki, berbagi cerita, berbagi pengalaman lu dari mana. Nah, di sini banyak interaksi-interaksi yang kita temukan gitu. Karena di sini sumber air juga lumayan memadai ya buat masak-masak atau lu buat sekedar nyuci-nyuci, itu lumayan memadai di alun-alun Surya Kencana. Nah,
Gue lanjut lagi di pembahasan gue. Ketika gue sampai sana pukul 9 atau pukul 10 ya, kurang lebih pukul 10, gue perjalanan selama 2 jam ke sana. Gue langsung disambut sama orang sana, dan memang gue sudah janjian sama ranger di sana pendakian. Udah sampai sana gue disambut dengan hangat, suruh istirahat dulu pendakian, dan besok paginya gue berangkat untuk melalui jalur pendakian gitu, jalur pendakian. Tapi prosesnya adalah kita istirahat dulu, nggak langsung pas hari itu gue pendaftaran, hari itu juga langsung jalan, nggak. Jadi gue memulai pendakian itu pukul 5 pagi atau setengah 5 pagi itu gue mulai pendakian bersama teman-teman gue. Karena memang kenapa gue mulai jam segitu, karena ketika gue tanya mau mulai malam memungkinkan nggak oleh ranger di sana, tapi nggak memungkinkan karena di sana adalah aktivitas hewan-hewan penunggu Gunung Gede Pangrango lagi keluar cari makan, keluar buat minum, itu lagi aktivitas dia. Nah, nyamannya ketika gue lewat jalur Cibodas ini adalah gue banyak menemukan, salah satunya adalah Telaga Biru ya. Telaga Biru, gue di sini menemukan bonus. Ini setelah lu melalui pendakian lumayan jauh jalan, lu ketemu Telaga Biru namanya. Nah, lu bisa selfie di sini, bisa foto-foto atau merenung, bisa di Telaga Biru ini. Nah, setelah itu kemudian melalui shelter yang ada, shelter yang nanti gue tunjukin di sini. Kemudian setelah sebelum sampai di bagian puncak, yaitu shelter terakhir, kita pastinya akan dimanjakan dengan shelter pemandian air panas. Nah, di sini jalurnya memang lu mesti hati-hati nih. Jadi jangan salah-salah melangkah. Kalau lu salah-salah melangkah, kepleset, di bawah udah jurang. Dan kondisi itu air panas. Itu air panas, aliran air dari air yang ada di sana ya, di Gunung Gede. Dan memang airnya lumayan panas kalau di jalur pendakian itu. Tapi kalau udah di atas lagi, banyak dari pendaki-pendaki yang lain pada mandi atau sekedar nyuci kaki buat rehat dari perjalanan capek. Nah, itu di situ rame tuh, pasti kumpul, bahkan ada yang nenda di situ. Nah, di situ nyamannya gitu. Di pendakian Cibodas ini banyak bonusnya gitu. Nah, setelah melalui itu, kita buat ngecamp di alun-alun Surakencana, kita harus melalui yang namanya puncak dulu. Nah, udah nyampe puncak, setelah nyampe puncak udah banyak yang rame ya, kondisinya rame. Itu gua nyampe puncak itu siang itu kondisi siang pukul 11 atau pukul 12 siang ya. Itu kondisi udah terik, udah panas, dan banyak ya. Akhirnya mengabadikan momen-momen dengan foto-foto bareng-bareng. Rasa haru gua di sini, wah, luar biasa banget rasa haru gua. Bagi gua anugerah Tuhan ini, anugerah Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa ya. Luar biasa banget. Wah, membentang. Itu rasa takjub gue semakin tinggi buat terus menelusuri bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian sudah sampai selesai, gue mengabadikan momen turun, gue ngecamp. Itu awalnya gue nggak ngecamp di Surya Kencana ya, karena kondisi akhirnya ngecamp di bawah, kita turun lagi
ngecamp di daerah sekitaran Kandang Badak, shelter Kandang Badak, gue ngecamp di situ. Di sini kebersamaan, kita masak bareng, ngobrol bareng, main. Nah, itu kebersamaan yang memang luar biasa ya. Kebersamaan yang kita bangun luar biasa. Jadi kehangatan ini langka gitu. Di dunia pendakian yang namanya ngobrol tanpa media sosial ya, tanpa gadget itu wah luar biasa banget. Itu yang kita selalu rindukan, makanya sering ditanyain kapan lagi muncak, kapan lagi muncak, kapan lagi muncak, kapan lagi muncak. Jadi eksistensi muncak itu bukan sampai di sana terus kita moto-moto, enggak, tapi ada hal lain gitu, ada hal lain ya, kayak berbagi cerita kayak gini, ngobrol-ngobrol satu sama lain, berbagi pengalaman udah kemana aja, apa aja pengalaman selama di sana gitu. Jadi cerita-cerita ini yang jadi apa ya, yang jadi kita tergerak lagi untuk wah kayaknya enak nih kita ngelakuin pendakian berikutnya, wah kayaknya kita kemana lagi nih, wah kayaknya kita kemana. Jadi plan-plan berikutnya udah mulai kegambar tuh, udah mulai kegambar dari obrolan-obrolan itu. Jadi walaupun ya pendaki-pendaki lain juga ada mungkin manfaatnya lain atau eksistensinya lain, ya silahkan aja gitu. Jadi gue bukan menjelekkan satu sama lain ya antara pendaki, enggak, silahkan aja, itu hak individu ya, hak individu mau ngapain aja di sana, tapi tetap jaga kebersihan, bawa pulang sampah lu ya, jangan sampai lu meninggalkan sampah, lu bawa sampah turun juga bawa sampah gitu. Jadi jangan ketika lu di atas lu nyampah gitu, nggak etis ya, nggak etis, nggak layak juga. Karena gunung di sini untuk dilindungi ya. Kalau lu terus buang-buang sampah sembarangan, jadi yang ngerokok-ngerokok ya tolong ditampung lah, ditampung di mana sampahnya. Karena teman-teman gue juga gitu ya, kalau dia ngerokok dia bawa botol, sampahnya ditaruh di botolnya gitu, jadi nggak menebar di jalan di mana suka hatinya ya gitu. Jadi tetap ya gue memegang yang namanya kan hal itu bersama teman-teman gue. Jadi kisahnya di sini yang gue ambil adalah perjalanan pertama gue luar biasa mengesankan, dan next gue akan cerita lagi tentang pendakian-pendakian berikutnya. Ini kisah nyata gue ya, pendakian gue. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau berkomentar, silahkan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel gue. Salam Lestari.